Sudah sebulan lamanya Celine menekuni dunia permakeup-an. Wanita itu terus belajar, dan belajar setiap harinya. Hampir setiap harinya berdandan hanya untuk memastikan jika dirinya bisa, dan memang yang paling membuatnya sempat frustasi karena tidak bisa-bisa juga yaitu saat membuat alis. Entah kenapa hasilnya tidak bisa simetris juga. Selain itu susah sekali rasanya menentukan foundation untuk jenis warna kulit. Baginya ini benar-benar sebuah tantangan. Sementara itu, selama sebulan ini Edgar terus berusaha meningkatkan kafenya, baik dari segi kualitas rasa makanan yang tersedia, serta pemandangan dan tempat yang tersedia. Demi menarik perhatian pengunjung, dirinya sampai meletakkan 2 papan tulis besar, di mana pengunjung bisa menulis di secarik kertas bagaimana pendapat mereka tentang kafe tersebut, lalu menempelnya di papan tulis putih tersebut. Pengunjung pun bahkan bebas hendak request atau menyampaikan jika ada pelayanan yang kurang, bahkan jika ada yang perlu ditingkatkan lagi. Berusaha sekali rasanya membuat para pengunjung betah dan datang setiap harinya. Edgar tersenyum membaca beberapa pujian yang ditulis oleh pengunjung. Beberapa di antaranya memuji lagu yang dinyanyikan di kafe yang begitu mendukung suasana, lalu makanan yang tersedia, serta pemandangan dan tempat yang tersedia. Demi menarik perhatian pengunjung, dirinya sampai meletakkan 2 papan tulis besar, di mana pengunjung bisa menulis di secarik kertas bagaimana pendapat mereka tentang kafe tersebut, lalu menempelnya di papan tulis putih tersebut. Pengunjung pun bahkan bebas hendak request atau menyampaikan jika ada pelayanan yang kurang, bahkan jika ada yang perlu ditingkatkan lagi. Berusaha sekali rasanya membuat para pengunjung betah dan datang setiap harinya. Edgar tersenyum membaca beberapa pujian yang ditulis oleh pengunjung. Beberapa di antaranya memuji lagu yang dinyanyikan di kafe yang begitu mendukung suasana, lalu makanan yang tidak pernah gagal rasanya, serta suasana kafe yang begitu nyaman, sehingga nyaman jika dijadikan tempat untuk melepas penat sembari mengerjakan tugas kantor. Usai membaca beberapa komentar pengunjung terhadap kafenya, Edgar lantas berjalan menuju kasir. Pria itu lantas melihat omset kafe selama seminggu. Alhamdulillah, gumam Edgar begitu melihat omset kafe cukup meningkat dari minggu-minggu sebelumnya. Tak sia-sia perjuangannya mengembangkan kafe tersebut. Siang malam selalu dihantui perasaan takut. Takut jika kafe tersebut tidak berkembang dan apa yang harus dilakukan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya kelak. Namun, ternyata memang benar jika Tuhan tidak pernah tidur. Ia bahkan percaya jika kafenya bisa seramai ini pun pasti karena campur tangan Tuhan. Dari modal puluhan juta, perlahan tabungan yang terkumpul sudah sampai 200-an juta. Tentu Edgar sangat bersyukur untuk hal tersebut. Meski ia harus mengulang dari awal seperti perjuangannya mengembangkan kafe tersebut. Siang malam selalu dihantui perasaan takut. Takut jika kafe tersebut tidak berkembang dan apa yang harus dilakukan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya kelak. Namun, ternyata memang benar jika Tuhan tidak pernah tidur. Ia bahkan percaya jika kafenya bisa seramai ini pun pasti karena campur tangan Tuhan. Dari modal puluhan juta, perlahan tabungan yang terkumpul sudah sampai 200-an juta. Tentu Edgar sangat bersyukur untuk hal tersebut. Meski ia harus mengulang dari awal seperti perjuangannya sebelum sukses dulu, tetapi setidaknya sekarang ini ia tak berjuang dari nol, karena dirinya sudah tahu ilmu cara berbisnis dan menarik perhatian pengunjung. Setidaknya ada uang untuk periksa kandungan, gumam Edgar lagi, kali ini sembari tersenyum. Gara-gara pengeluaran yang cukup banyak untuk renovasi kafe, ia dan Celine harus menunda untuk pergi periksa kandungan, yang dimana jadwal sebenarnya tengah bulan yang lalu. Untunglah sebelum berakhirnya bulan ini, uang untuk periksa kandungan tersebut sudah terkumpul. Meski posisi Edgar saat ini adalah pemilik kafe, bukan berarti pria tersebut tidak ikut ambil bagian dalam bekerja. Selain memutar otak memikirkan perkembangan kafenya agar para pengunjung tidak bosan,
pria itu juga sesekali ikut bekerja di dapur, karena memang ada beberapa menu hasil ciptaannya, sehingga tentunya tidak ada dijual di luaran sana. Sesekali pria itu juga bertugas sebagai waiters jika kafe dalam kondisi ramai, karena memang dirinya masih belum mampu memperkerjakan banyak karyawan, bahkan waiters pun hanya ada 2 saja. Edgar memasang celemek, kemudian mengambil daftar menu serta buku not dan juga pulpen. Dengan tersenyum dan memasang wajah ramah, pria itu kemudian berjalan menuju salah satu meja di mana terdapat seorang pria berbaju kantoran tengah bercanda ria dengan anak kecil yang dapat ia yakini putra pria tersebut. Selamat datang di Santai Sip Cafe. Kami senang bisa melayani Anda hari ini. Berikut daftar menu kami untuk hari ini. Edgar berkata dengan ramah sembari meletakkan daftar menu ke atas meja, tepat di hadapan pelanggan. Bang Edgar. Mendengar namanya disebutkan serta suara yang tidak asing di telinganya, Edgar sontak mengalihkan pandangannya untuk melihat siapa sosok yang memanggilnya tersebut. Sontak pria itu terbelalak mendapati pria yang sangat tak asing baginya. Adril. Celetuk Edgar spontan. Bang. Abang kerja di sini. Buru-buru Adril bangkit berdiri, lalu menyodorkan tangannya ke arah Edgar. Sudah 2 tahun lebih ini dirinya tak pernah melihat pria yang sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri itu. Dirinya memang tidak merindukan Edgar, tapi melihat kembali sosok pria tersebut, tentu membuat Adril bahagia. Awalnya Edgar mengabaikan Adril yang hendak mengajak berjabat tangan. Entah kenapa rasa dendamnya pada pria tersebut seperti tidak bisa luntur, padahal jelas sekali jika sebenarnya sang adik pergi bukanlah karena pria tersebut. Namun, sadar akan posisinya dengan Adril yang sudah berbeda jauh, Edgar akhirnya mau berjabat tangan dengan Adril. Abang kerja di sini. Adril kembali mengulangi pertanyaannya. Edgar menghela napas. Berusaha sekali untuk tidak bersikap cuek dengan Adril, karena bagaimanapun pria tersebut adalah pelanggan di kafenya. Iya. Kebetulan cuma ini doang sisa yang gue punya setelah bangkrut, jawab Edgar pura-pura bersikap biasa saja, meski sebenarnya ingin menghilang dari hadapan Adril. Andai tahu jika pelanggannya ini Adril, mungkin dirinya akan bersembunyi agar tidak ketemu dengan pria tersebut. Ya, mau bagaimana, gengsi saja rasanya. Sikap arogan yang biasa ia perlihatkan pada mantan adiknya itu, kini harus ia telan karena lucu saja rasanya bersikap arogan pada orang yang derajatnya jauh di atasnya. Ya, Allah, tolong sembunyikan diri ini. Jerit Edgar dalam hati. Bisa pesan lebih cepat. Soalnya masih ada beberapa pelanggan lagi, tutur Edgar kala mendapati Adril yang malah diam, mungkin karena tak enak pada dirinya. Berusaha sekali dirinya memasang wajah ramah karena tidak enak jika dilihat pelanggan lainnya. Semua orang mungkin akan berasumsi jika dirinya melayani dengan jutek. Iya. Buru-buru Adril melihat daftar menu yang tadi disodorkan Edgar. Aku pesan chicken Caesar salad, grilled salmon with lemon butter, sandwich keju, yogurt, cappuccino, sama air mineralnya 2. Usai mencatat semua pesanan Adril, Edgar segera berlalu begitu saja setelah sedikit melempar senyum. Namun, baru saja 1 langkah, tangan pria itu ditahan oleh Adril. Tentu hal tersebut membuat Edgar bingung sehingga mengangkat sebelah alisnya tinggi-tinggi. Bang, bisa ngobrol nggak nanti? Tanya Adril pelan sekaligus penuh harap. Memang setelah mendengar kabar jika perusahaan Edgar bangkrut, dirinya benar-benar shock. Berencana menemui pria tersebut dan berniat membantu, tapi ia tak tahu di mana kakak mantannya itu tinggal. Tetapi untunglah sekarang Tuhan mempertemukan dirinya dengan sosok yang ia cari-cari tersebut. Edgar tak langsung menjawab, mungkin lagi menimbang-nimbangnya terlebih dahulu. Gue sibuk. Masih banyak pelanggan, jawab Edgar akhirnya, sedikit terkesan cuek. Kalau mau nunggu silakan. Usai berkata demikian, Edgar segera berlalu begitu saja. Pria itu segera menyerahkan kertas yang berisi pesanan Adril tersebut ke juru masak, kemudian melanjutkan pekerjaannya melayani pengunjung yang lain.
Apa yang dilakukan Edgar tentu saja tak luput dari pandangan Adriel. Pria itu terus mengamati setiap pergerakan kakak mantannya itu sembari sesekali menyahut celotehan Arsène, putra semata wayangnya. Saat kepergok oleh Edgar, buru-buru Adriel mengalihkan pandangannya, meski sudah tertangkap basah. Sementara itu, Edgar yang sadar dirinya terus ditatap, merasa sedikit kesal dengan Adriel. Ia yang awalnya bersyukur dengan pekerjaan saat ini yang miliki, kini malah timbul rasa gengsi itu lagi. Lagi pula, kenapa pula Adriel bisa sampai sini jauhnya, pikirnya. Padahal letak kafe dan perusahaan Adriel cukup jauh. Papa, celoteh Arsène sembari memukul-mukul meja. Hal itu tentunya membuat Adriel tersenyum senang. Entahlah, setiap kali bocah tersebut memanggil dirinya, selalu ada perasaan bahagia yang menyelusup ke dalam hati. Dengan telaten Adriel menyuapkan daging ayam ke putranya. Senyum pria itu bahkan semakin mengembang kala putranya terlihat sangat menikmati makanan yang ia beri. Sumpah enak banget. Bumbunya berasa dan salmonnya fresh banget. Adriel berdecak kagum begitu makanan yang terhidang terasa sangat sempurna. Pantas saja Santai Sip Cafe ini terkenal, bahkan sudah menjadi bahan obrolan karyawan kantornya. Ternyata memang seenak itu, bahkan dari segi harga pun sangat worth it, ditambah dekorasi kafe yang begitu mendukung. Enak nggak? Tanya Adriel pada putranya, dan hanya dibalas kata-nya beberapa kali oleh bocah kecil tersebut. Namun, ucapan sederhana tersebut mampu membuatnya bahagia bukan kepalang. Mau ngomong apa? Tanya Edgar yang tiba-tiba duduk di depan Adriel. Bahkan, pria itu sampai tidak meminta izin terlebih dahulu. Buru-buru Adriel mengambil tisu, kemudian membersihkan mulutnya. Pria itu tersenyum lembut pada Edgar. Namun, bukannya ikut tersenyum, Edgar justru terlihat cuek dan menatap Adriel dengan malas. Mau nanya-nanya tentang keadaan abang sama Celine doang sih, bang, jawab Adriel jujur. Ya, memang tujuannya mengajak Edgar mengobrol hanya ingin tahu kabar pria itu serta kondisi istrinya. Edgar hanya berdeham. Pandangan pria itu malah jatuh pada sosok bocah yang ada di samping Adriel. Mata itu mengingatkan dirinya pada sosok Vina yang sudah lama tak pernah ia lihat. Wanita yang masih berada di tempat tertentu di dalam hatinya. Bukannya belum bisa melupakan wanita tersebut. Namun, posisi Vina seperti masih berada di tempat tertentu, dan sepertinya bukanlah hal yang mudah untuk menyingkirkan wanita yang menjadi cinta pertamanya tersebut. Namanya siapa? Tanya Edgar yang tiba-tiba tersenyum kala bocah tersebut melihat dirinya, lalu tertawa tidak jelas. Menggemaskan sekali. Namanya Arseno, tapi biasa dipanggil Arsène, jawab Adriel. Ayo salam sama om, sayang. Adriel menyodorkan tangan putranya ke arah Edgar, lalu disambut pria itu dengan baik. Merasakan mungil dan lembutnya tangan Arsène, membuat Edgar jadi tak sabar menggendong anak juga. Masih tersisa 6 bulan lagi untuk menggendong kedua putrinya, batinnya. Vina kemana? Nggak ikut? Tanya Edgar lagi, penasaran dengan sosok wanita yang sudah lama ini tak ia lihat. Rasanya penasaran bagaimana wajah dan bentuk tubuh Vina setelah melahirkan. Vina lagi perawatan, bang. Kebetulan nggak jauh dari sini, makanya mampir ke sini karena kafe abang ini kebetulan terkenal di kantor Adriel, jawab Adriel dengan sopan. Ya, alasannya ke kafe ini karena takut merasa bosan jika menunggu istrinya terlalu lama perawatannya. Apalagi Arsène cukup rewel, mungkin karena lapar. Sehingga akhirnya ia memutuskan untuk keluar saja sembari cari makanan. Untunglah Vina tak keberatan ditinggal sendirian di sana. Edgar langsung merasa tersentil mendengar penuturan pria di depannya. Sepertinya Vina sangat bahagia bisa menikah dengan Adriel, terlihat sekali jika pria itu bertanggung jawab. Sementara dirinya, mana mungkin bisa membayar perawatan istrinya yang pastinya akan menghabiskan uang puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta. Oh, iya, gimana kabar Celine?
Abang nikah sama Selin, kan? Tanya Adril berusaha sekali mengusir rasa canggung yang tiba-tiba datang menghampiri. Edgar mengangguk sekali. Baik kok. Kebetulan dia lagi hamil. Wah, berarti abang bakal jadi papa juga dong dalam waktu dekat. Adril melontar candaan, dan dibalas kekeh dari Edgar. Kini tatapan Edgar mulai menghangat, tidak sedatar tadi. Hal itu tentunya membuat Adril bahagia, karena dirinya sadar sampai saat ini pun pria di depannya itu belum memaafkan dirinya. Maaf ya, Bang, karena Adril nggak datang ke acara pernikahan abang sama Selin. Kan emang gue yang nggak ngundang. Adril mendadak salah tingkah. Apa dirinya salah ucap barusan, pikirnya. Ya, memang salah satu alasannya tidak datang ke acara pernikahan Edgar karena memang tidak diundang. Ia sadar betul jika pria itu pasti tidak mau bertemu dengan dirinya, dan itulah yang membuatnya mengurungkan niatnya untuk datang, meski jauh dalam dirinya ingin sekali datang dan mengucap selamat pada kakak mantannya itu. Gue yang seharusnya minta maaf karena waktu itu memang sengaja nggak ngundang lo. Ya, gue masih belum bisa maafin lo waktu itu. Meski Adril berbicara menggunakan tutur bahasa yang sopan, Edgar masih tetap menggunakan bahasa gaul. Ya, menurutnya aneh saja jika memanggil Adril dengan panggilan kamu, apalagi adik. Nggak masalah, Bang, balas Adril cepat. Oh iya, usia kandungan Selin udah berapa bulan? Sambung Adril berbasa basi lagi. Udah 6 bulan sih. Berarti udah tahu dong jenis kelaminnya. Tanya Adril dengan antusias. Sementara Edgar yang mendengarnya mengangguk semangat. Dua-duanya perempuan, jawab Edgar dengan bangga. Ah, rasanya benar-benar sudah tak sabar menanti kedatangan kedua princesnya tersebut. Ia yakin sekali jika keduanya sudah lahir nanti, pasti orang-orang akan kagum dengan kecantikan dan kemiripan keduanya. Hah. Berbeda halnya dengan Edgar yang terlihat bahagia, Adril justru sebaliknya. Pria itu terkejut mendengar penuturan Edgar. 2. Apa maksudnya coba? Maksudnya, jangan bilang. Yoi, kembar. Edgar tersenyum melihat keterkejutan pria di depannya. Ah, mempunyai anak kembar benar-benar anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan padanya dan Selin. Orang bahkan hampir tak percaya mendengarnya. Benar saja. Adril benar-benar terdiam usai mendengar satu kata tersebut, kembar. Mulut pria itu bahkan sampai terbuka lebar saking tak percayanya. Sampai usia yang ke-30-an pun ia tak pernah melihat anak kembar. Kok bisa? Tanya Adril dengan suara seperti orang yang protes. Abang pakai gaya apa sampai jadinya malah kembar? Minimal kasih tips dong, Bang. Kali ini Adril terlihat menuntut jawaban dari Edgar. Pria itu seperti orang yang tengah kesal saja. Sementara Edgar justru berdecak kesal. Mesum aja pikiran lo. Saking gemesnya dengan penuturan Adril yang belak-belakan sekali, Edgar langsung memukul tangan pria tersebut. Namun, gara-gara pertanyaan tersebut, ia justru kepikiran dan berusaha sekali mengingat gaya apa yang ia lakukan bersama Selin sampai tiba-tiba bisa mendapatkan anak kembar. Kasih tips dong, Bang. Mumpung baru punya satu anak. Mengabaikan ucapan Edgar barusan, Adril tetap memaksa agar Edgar mau berbagi tips. Ah, ia sangat mendambakan sekali yang namanya anak kembar. Edgar kembali berdecak kesal. Masa iya dirinya harus berbagi pengalamannya dengan Selin di atas ranjang pada orang lain? Ya, tidak salah sih sebenarnya, tapi tidak pantas saja menurutnya. Emang lo sama Vina pakai gaya apa biasanya? Alih-alih menjawab, Edgar justru balik bertanya. Membayangkan Vina yang berada di bawah kungkungan Selin membuat pria tersebut langsung menggelengkan kepalanya berulang kali. Astaga, bagaimana mungkin otaknya bisa sekotor ini, pikirnya. Adril terlihat seperti tengah berpikir. Tak lama kemudian pria itu terkekeh tidak jelas. Ah, Edgar berani bertaruh jika sekarang ini isi kepala Adril tidak ada yang beresnya. Terlihat sekali dari ekspresinya seperti orang mesum. Jangan kepo, Bang. Intinya sih enak.
Banget malah, jawab Adril sembari tersenyum tidak jelas. Muka lo bisa biasa aja nggak sih? Jijik gue ngeliat muka lo kayak gitu. Saking gemesnya dengan ekspresi Adril, hampir saja kotak tisu yang ada di atas meja tersebut dilempar Edgar. Ah, benar-benar menjijikkan, batinnya. Lagian lo aja nggak mau ngasih tahu. Malah kepo sama aktivitas ranjang gue. Makanya sebelum melakukan, doa dulu. Mentang-mentang sudah tobat, dengan seenak jidatnya Edgar menyuruh Adril berdoa. Berkata seolah dirinya dulu berdoa saja ketika membuat kedua anaknya tersebut. Padahal ingat Tuhan saja tidak. Oh, jadi dulu abang sama Selin setiap buat selalu doa? Tanya Adril yang percaya saja. Padahal setiap bercinta dengan Vina pun ia selalu berdoa. Tetapi memang untuk saat ini dirinya dan Vina belum ada rencana ingin menambah anak. Selain ngeri dengan proses persalinannya, juga karena umur Arsen masih terbilang terlalu dini untuk memiliki seorang adik. Bukannya langsung menjawab, Edgar malah menggaruk tengkuknya yang sudah dipastikan tidak gatal. Entahlah, sepertinya pria itu malu pada jawabannya barusan. Kagak sih, jawab pria itu dengan suara pelan. Ye, kenapa malah sok iye ngasih saran, bang? Adril menatap sinis Edgar, tapi begitu melihat lirikan Edgar, buru-buru pria itu meminta maaf. Kok anak lo anteng banget? Edgar terus memperhatikan Arsen. Bocah tersebut tidak menangis, malah anteng sekali menikmati dot yang ada di mulutnya. Terlihat senang sekali memainkan mainan yang ada di genggamannya. Iya dong, bang. Ganteng, kan? Sama kayak bapaknya. Adril menaik turunkan alisnya, berkata dengan sangat pede. Biasa aja, jawab Edgar yang langsung membuat Adril berdecak kesal. Padahal dulu pernah sekali ia membawa anaknya ke kantor, dan hampir sebagian karyawan di kantor memuji ketampanan bocah kecil tersebut, bahkan ada yang terang-terangan berkata jika bocah tersebut tampan seperti bapaknya. Nanti kalau Arsen udah besar, bisa kali dijodohin sama satu anak abang. Bukannya mengiyakan, Edgar malah langsung melotot mendengarnya. Sampai kapanpun ia tak akan rela salah satu putrinya memiliki hubungan khusus dengan putra Adril. Ah, bukannya apa-apa, tapi bukankah buah jatuh tak jauh dari pohonnya? Ia tak akan sudi jika sampai putra Adril menyakiti putrinya sama seperti Adril menyakiti adik kesayangannya dulu. Sampai kapanpun gue nggak bakal mau. Mukanya aja mirip lo, pasti kelakuannya juga. Adril langsung terdiam karena paham kemana arah maksud Edgar. Sudah tentu pria itu menyinggung masalah masa lalunya. Namun, dirinya dapat memaklumi jika Edgar sangat benci dengan dirinya. Tak bisa dipungkiri jika terkadang dirinya selalu berandai-andai. Andai saja dirinya tidak mengacuhkan sang kekasih saat itu, tentu wanita itulah yang akan menjadi istrinya saat ini. Namun, jika wanita itu ada, lantas bagaimana kabarnya dengan Vina? Perlahan raut wajah Adril berubah jadi sendu. Ditatapnya Edgar dalam-dalam, seolah berkata pada pria itu jika dirinya pun menyesal atas perbuatannya beberapa tahun yang lalu. Namun, Edgar hanya melihat sekilas, karena setelahnya pria itu langsung mengalihkan pandangannya dengan segera. Adril benar-benar minta maaf, bang, ucap Adril dengan nada penuh penyesalan. 1 menit, bahkan sampai 2 menit pun sudah berlalu, tapi tak ada balasan dari Edgar. Pria itu tetap diam sembari melempar arah pandangannya secara sembarang. Berpura-pura seolah tak mendengar permintaan maaf Adril. Namun, begitu Adril mengulang kembali permohonan maafnya, barulah Edgar melirik ke arah pria itu. Gue bingung harus ngomong apa, balas Edgar jujur. Ingin memaafkan, tapi jauh dari dalam lubuk hatinya, ia masih belum ikhlas sepenuhnya dengan kepergian sang adik. Meski bukan Adril penyebab utama gadis kecil tersebut memilih mengakhiri hidupnya, tapi bukankah Adril merupakan salah satu di antara alasan tersebut? Jujur gue belum bisa sepenuhnya mengikhlaskan kepergian Rina. Adril menunduk. Bahkan setelah beberapa tahun sudah berlalu, Edgar masih belum bisa mengikhlaskan kepergian adiknya.
Tapi, gue maafin lo kok. Lebih tepatnya berusaha maafin lo. Perlahan Adril mendonggak. Hampir tak percaya jika pria di depannya mau memaafkan dirinya. Sekian lama berusaha mencari cara untuk mendapat kata maaf dari Edgar, akhirnya ia mendapatkannya juga. Serius, Bang? Tanya Adril dengan sorot mata berbinar. Abang serius udah maafin Adril. Makasih banyak, Bang. Berarti hubungan kita udah baik dong. Biar bagaimanapun Adril udah anggap abang kayak keluarga sendiri. Gue lagi berusaha maafin lo, jadi nggak usah sok manis. Gue mau maafin lo karena gue rasa percuma kalau gue terus-terusan benci sama lo, toh adek gue nggak bakal bangkit dari kuburan juga. Jadi, satu-satunya cara ya cuma mengikhlaskan. Toh bukan lo juga penyebab utamanya. Gue pun bersalah di sini karena nggak bisa jaga adek gue dengan baik. Gara-gara sibuk ngejar karir, adek gue jadi korbannya. Usai berkata demikian, Edgar lalu tersenyum kecut. Mungkin memang ini penyebab utama dirinya jatuh miskin. Baru saja hendak membalas ucapan Edgar, bunyi dering ponsel Adril lebih dulu menyapa. Membuat si empunya terpaksa menelan kembali kata yang hendak ia lontarkan, lalu segera mengangkat panggilan setelah melihat siapa yang menghubunginya. Iya, waalaikumsalam, jawab Adril dengan suara lembut. Di detik itu pun Edgar sudah dapat menebak jika yang menghubungi Adril barusan pastilah istrinya. Oke, ini Mas ke sana sekarang. Waalaikumsalam. Adril lalu mematikan panggilan dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Sementara Edgar, pria itu malah fokus dengan satu kata yang diucapkan Adril barusan, Mas. Entah kenapa ia merasa tergelitik dengan kata tersebut. Aneh saja menurutnya, karena setahunya di keluarga Adril tidak ada satupun yang berdarah Jawa. Mas. Edgar mengulang kembali satu kata tersebut sembari menahan tawa. Namun, hal tersebut justru membuat Adril heran. Apa ada yang salah, pikirnya. Kenapa, Bang? Panggilan lo sama Vina pakai Mas? Tanya Edgar dengan raut geli. Iya. Kadang Mas, kadang sayang, jawab Adril apa adanya. Bukannya lo bukan orang Jawa, iya? Tanya Edgar penasaran. Iya. Tapi ibu mertua Adril kan orang Jawa. Edgar langsung menepuk jidat karena baru ingat jika orang tua Vina berdarah Jawa. Ah, bagaimana mungkin ia bisa lupa pada sosok yang dulu sempat merawatnya dengan baik sampai dirinya benar-benar sembuh. Masih ingat sekali dengan sosok ibu Vina yang benar-benar sangat ramah, padahal wanita paruh baya tersebut tidak tahu identitasnya saat itu. Lucu aja sih panggilan lo berdua pakai Mas segala. Aneh tahu nggak? Ketus Edgar yang justru dibalas kekehan dari Adril. Ayolah, Bang. Masa panggilan Mas dibilang aneh, orang rata-rata panggilan suami istri emang gitu kok. Kan lebih sopan daripada manggil pakai nama. Edgar mengangkat bahu acuh. Tetap saja baginya aneh. Namun, meski mulutnya berkata aneh, jauh dari dalam lubuk hatinya justru penasaran bagaimana jadinya jika Selin memanggilnya dengan panggilan sederhana tersebut. Apa mungkin akan menggelikan, atau justru malah membuatnya ketagihan. Ah, jadi benar-benar tak sabar ingin pulang, lalu mempraktikkannya. Saat Adril pamit untuk membayar makanan yang tadi ia pesan, kini pandangan Edgar sudah sepenuhnya pada bocah kecil yang sejak tadi sibuk dengan dunianya sendiri. Bocah dengan panggilan Arsen tersebut bahkan tidak rewel sama sekali. Prinsip bocah tersebut seolah, selagi ada mainan, aman. Masih kecil main mobil-mobilan, giliran udah besar nanti pasti main cewek, gumam Edgar dengan sinis. Namun, reaksi bocah tersebut justru tertawa, seolah paham dengan ucapan Edgar barusan. Fix, gedenya pasti jadi bad boy. Seru Edgar tertahan. Ya udah, Bang. Adril pamit dulu, ya. Kapan-kapan bisa kali kita kumpul-kumpul. Makan malam gitu sambil cerita-cerita, ucap Adril yang terlihat berusaha sekali menggakrabkan dirinya dengan kakak mantannya tersebut. Boleh aja sih, jawab Edgar tak keberatan. Adril kemudian pamit, tak lupa menyuruh Arsen untuk salam pada Edgar.
Edgar yang mendapat perlakuan seperti itu tentu merasa sangat dihargai. Pria itu bahkan tersenyum kala Arsene memutar kepalanya dan menatap dirinya sembari tersenyum. Adril yang menyadari tingkah putranya tersebut, langsung berbalik. Dia kayak gitu buat cari muka sama calon papa mertuanya, ucap Adril yang langsung disambut gelak tawa dari Edgar. Ogah banget gue punya besan kayak lo, balas Edgar yang membuat Adril cekikikan. Jodoh nggak ada yang tahu, Bang, ucap Adril lagi kali ini sambil mengedipkan matanya, yang tentunya membuat Edgar langsung merinding. Sayang, Assalamualaikum. Edgar sempat menjeda ucapan salamnya sebelum akhirnya melanjutkannya. Agak sedikit shock mendapati keberadaan ayah mertuanya tengah duduk di ruang tamu sembari menyesap secangkir kopi. Mendadak saja pikiran Edgar menjadi kalut, karena sejauh ini ia tak pernah bersikap baik pada pria paruh baya tersebut. Papa. Berusaha sekali Edgar tersenyum pada pria paruh baya yang menjadi ayah mertuanya tersebut. Sementara Liam sama sekali tidak membalas sapaan menantunya. Kamu udah pulang. Celine menghampiri suaminya, lalu mengambil tangan pria itu dan kemudian menyalaminya. Sementara Edgar, di hadapan mertuanya pria itu mengecup dengan lembut kening istrinya. Hal itu tentu saja tak luput dari pandangan Liam, tapi tetap saja tak ada reaksi dari pria paruh baya tersebut. Papa udah lama, ya. Bisik Edgar pada istrinya. Lumayan. Dia nungguin kamu, katanya mau ngomong, jawab Celine apa adanya. Sebenarnya dirinya pun cukup shock kala ada yang berkunjung, dan itu ternyata ayahnya sendiri. Tadi, pria paruh baya tersebut sempat terkejut begitu melihat perutnya yang membesar. Memang selama ini Edgar maupun dirinya tidak ada memberitahukan pada keluarga mereka tentang kehamilan dirinya. Entahlah, toh tidak ada yang penasaran tentang pernikahan mereka, baik ayah dan ibu Edgar maupun ayah Celine. Jangankan berkunjung, sekadar menanyakan kabar saja tidak pernah. Edgar mengangguk. Pria itu kemudian menuntun istrinya untuk duduk di kursi. Meski hawanya sedikit tidak enak, tapi berusaha sekali dirinya bersikap biasa saja sembari terus memperlihatkan senyum tipis pada ayah mertuanya tersebut. Papa ngapain ke sini? Tanya Edgar karena Liam tak kunjung mengeluarkan suara. Malah sedari tadi sibuk memindai penampilan dirinya dari atas rambut sampai ujung kaki. Apa salah papa mengunjungi putri dan menantu papa sendiri? Pertanyaan Liam sempat membuat Edgar dan Celine terkejut, terlebih Edgar. Bukan terkejut dengan pertanyaannya, tetapi dengan satu kata yang terucap dari mulut pria paruh baya tersebut. Apa pria itu baru saja menyebut dirinya sendiri sebagai papa? Tapi, selama ini Liam selalu berbicara formal dengan dirinya. Ya, nggak salah sih, Pa. Siapa tahu ada yang papa bicarain, jawab Edgar tersenyum canggung. Liam mengangguk. Memang kedatangannya karena ada yang ingin dia beritahukan pada anak dan menantunya tersebut. Kamu sekarang udah bangkrut. Terus gimana cara kamu menghidupi putri saya? Kalau misalnya udah nggak sanggup, kembalikan saja pada saya. Baik Edgar maupun Celine sama-sama melotot mendengarnya. Detik berikutnya Edgar langsung melayangkan protes. Apa pria paruh baya tersebut tidak punya hati, pikirnya. Sungguh benar-benar kejam jika sampai memisahkan dirinya dengan Celine. Maksud papa apa? Edgar memang bangkrut, tapi bukan berarti Edgar nggak bisa menghidupi Celine sama kedua anak Edgar nantinya. Edgar sayang sama Celine, dan nggak akan bisa sanggup hidup tanpa dia. Meski perusahaan Edgar bangkrut, tapi Edgar masih punya kafe yang sekarang berkembang dengan baik. Insya Allah Edgar masih mampu menghidupi keluarga kecil Edgar. Meski ucapan Edgar tak sepenuhnya benar, karena ia pun tak tahu dengan perasaannya. Namun, jika dirinya dipisahkan dengan Celine, ia yakin hidupnya akan berantakan. Kamu yakin sayang dan cinta sama putri saya? Tanya Liam sembari bersedekap dada. Terlihat menyangsikan ucapan menantunya barusan. Meski heran dengan pertanyaan ayah mertuanya, Edgar mengangguk dengan yakin karena tak memiliki pilihan lain.
Edgar sayang dan cinta banget sama putri papa. Tentu saja penuturan Edgar barusan membuat Celine langsung mengalihkan pandangannya pada pria itu. Wanita itu menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ya, tentu saja tak sepenuhnya percaya dengan penuturan pria tersebut. Terdengar kekahan sinis dari Liam. Terlihat menatap remeh setelah mendengar penuturan menantunya. Tak lama pria parubaya itu bangkit berdiri, kemudian berjalan mendekati Edgar. Detik berikutnya yang dilakukan Liam benar-benar di luar dugaan. Baf! Edgar yang semulanya duduk, langsung terhuyung, membuat kening pria itu terbentur meja. Melihat suaminya yang ditampar, tentu sempat membuat Celine berteriak histeris. Benar-benar tak menyangka jika sang papa akan memukul suaminya. Dirinya sudah dibuat heran dengan kedatangan pria parubaya tersebut, dan sekarang semakin dibuat bingung karena tidak ada angin, tidak ada hujan, pria itu malah memukul suaminya. "Papa apa-apaan?" teriak Celine, lalu segera membantu suaminya untuk bangkit. Wanita itu menatap tajam sang ayah begitu melihat sudut bibir suaminya berdarah. "Kamu kalau tersiksa sama dia kenapa nggak bilang sama papa?" Balas Liam tak kalah kerasnya. "Maksud papa?" Celine menatap heran ayahnya. "Celine bahagia kok sama Edgar." "Papa udah tahu semuanya, Celine." Bentak Liam lagi. "Papa udah cari tahu semuanya. Papa udah tahu kalau kamu cuma dijadikan budak nafsu sama pria brengsek ini. Papa tahu alasan kalian menikah. Jika anak itu sudah lahir, bukankah kamu disuruh buat pergi dari kehidupan dia? Di mana otak kamu? Di mana sosok Celine yang suka membangkang? Di mana sosok Celine yang licik? Dan sekarang kamu malah kalah sama dia. Gimana ceritanya? Baik Celine maupun Edgar sama-sama terdiam. Keduanya saling pandang, seolah tengah berbicara lewat tatapan tersebut. Rasanya tidak percaya jika Liam tahu mengenai alasan mereka menikah waktu itu. Bukankah hanya mereka berdua saja yang tahu masalah tersebut, pikir keduanya. Setelah diam beberapa saat, Edgar akhirnya tahu siapa dalang di balik ini semua. Hanya satu orang saja yang tahu masalah itu, Elena. Ia masih ingat betul jika dirinya pernah memberitahukan semuanya pada wanita itu dengan maksud agar wanita itu tidak marah. "Pa," Celine hendak menjelaskan, tetapi bingung hendak memulai dari mana, karena yang diucapkan sang ayah benar adanya. "Apa? Kamu diancam apa sama dia sampai nggak berani ngomong?" sahut Liam dengan napas naik turun. Meski dirinya cenderung abai terhadap putrinya, tetap saja Celine adalah anaknya, darah dagingnya. Tidak ada orang tua yang terima anaknya disakiti, apalagi sampai dijadikan budak nafsu. Pantas saja mendiang istrinya akhir-akhir ini selalu datang ke mimpinya. Edgar menarik napas. Nampak sedari tadi tengah menyusun kata agar penjelasannya nanti mudah dimengerti oleh ayah mertuanya tersebut. Entah apa saja yang diberitahukan Elena pada pria parubaya tersebut. "Papa tahu dari Elena, ya?" tanya Edgar yang sukses membuat Celine langsung menatap pria tersebut. "Kamu nggak perlu tahu itu. Intinya papa benar-benar kecewa sama kamu," jawab Liam penuh penekanan. "Percayalah, saat ini ia benar-benar stres." Niat hati ingin mengambil kembali Celine, tapi wanita itu ternyata tengah mengandung. Dirinya mana mungkin selancang itu memisahkan mereka, sedangkan putrinya pasti sangat memerlukan peran suaminya. "Pa, Edgar bisa jelasin semuanya. Edgar bakal kasih tahu semua ceritanya ke papa. Tapi, papa tenang dulu, ya. Jangan buat Celine jadi takut, soalnya dia lagi hamil." Edgar berusaha menenangkan mertuanya. Sebenarnya bisa saja dirinya bersikap kasar pada Liam, mengingat pria parubaya tersebut sama brengseknya dengan sifatnya dulu. Namun, ia belajar sedikit dari Ustadz Faisal, di mana menghormati orang tua merupakan salah satu kewajiban seorang anak. Liam memejamkan matanya. Berusaha sekali menahan emosinya agar tidak meledak. Pria itu memilih duduk,
lalu mempersilakan Edgar untuk menceritakan versi pria tersebut. Edgar minta maaf sebelumnya karena apa yang papa bilang tadi benar adanya. Dulu Edgar memang sering memperlakukan Celine semena-mena. Tapi, sekarang Edgar berniat membangun rumah tangga yang serius. Edgar menarik napas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Cerita demi cerita mulai keluar dari mulutnya. Pria itu memberitahu awal mula dirinya bisa bertemu dengan Celine, sampai kenapa dirinya bisa menikah dan bagaimana hubungan mereka sekarang. Namun, pria itu sedikit memutarbalikkan fakta. Ia sengaja memberitahukan jika pertemuan awal mereka karena kesalahannya, tentu hal itu ia lakukan karena tak mau jika sampai Liam menyakiti istrinya jika tahu cerita yang sebenarnya. Selain itu, Edgar juga sengaja tak memberi tahu masalah aborsi yang pernah dilakukan Celine. Liam tertawa sumbang. Pria itu terus menggeleng-gelengkan kepalanya karena hampir tak percaya mendengar penuturan menantunya. Semenderita itukah putrinya selama ini? Padahal dirinya orang yang cukup berpengaruh, tapi kenapa putrinya itu malah mau bertekuk lutut pada pria seperti Edgar? Menyewa orang untuk membunuh Edgar pun ia mampu. Lalu kamu kenapa nggak bilang sama papa? Tanya Liam menatap putrinya dengan sayu. Kenapa nggak bilang? Apa yang kamu takuti dari pria seperti dia? Sambung pria itu lagi. Kali ini dengan suara yang cukup nyaring. Karena Celine udah jatuh cinta sama Edgar waktu itu. Jawab Celine tak kalah nyaringnya. Mengingat kembali kehidupannya waktu itu sempat membuatnya merasa sesak. Memang terkesan bodoh jika dirinya mau nurut-nurut saja dengan Edgar waktu itu. Namun, mau bagaimana lagi, dirinya memang secepat itu jatuh cinta pada Edgar, hanya saja berusaha mengelak akan hal itu. Edgar sempat terpaku mendengar penuturan istrinya. Apa tadi ia tak salah dengar? Wanita itu sudah berkata jika dirinya sudah jatuh cinta waktu itu. Berbeda halnya dengan Edgar yang terpaku, Liam justru tertawa terbahak-bahak. Tak percaya jika selema ini putrinya jika berurusan dengan cinta. Tampang saja yang seperti preman, tapi seketika lemah jika berurusan dengan cinta. Sejak kapan kamu jadi bodoh gara-gara cinta? Logika kamu dikemanain, Celine? Kamu rela bertahan sama pria kayak gitu. Tiap hari pasti tersiksa dan selalu nangis, hanya karena cinta yang kamu maksud itu. Celine menunduk. Saat ini berusaha sekali dirinya untuk tidak mengeluarkan unek-unek serta kekecewaannya terhadap sang ayah selama ini. Kalau kamu udah nggak sanggup nantinya, datang aja ke papa. Papa bakal bawa kamu dan anak-anak kamu itu sejauh mungkin sampai suami kamu nggak akan bisa tahu keberadaan kamu. Kamu nggak perlu khawatir, toh suami kamu juga udah miskin, apalagi yang harus ditakutin. Papa bahkan ragu dia bisa menghidupi kalian bertiga, apalagi cuma modal kafe sekecil itu. Usai berkata demikian, Liam kemudian melempar sebuah flash disk ke atas meja. Segera pria parubaya itu bangkit berdiri karena merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Entah kenapa seperti ada batu besar yang menghimpit dadanya kala mendengar alasan putrinya mau bertahan. Sebesar itukah cintanya sampai mau disakiti berkali-kali? Benar-benar ayah yang tidak becus. Bagaimana mungkin selama ini ia berpikir jika putrinya pasti bahagia hidup dengan Edgar? Rupanya Edgar tidak sebaik yang ia pikirkan. Sangat disayangkan sekali putrinya tidak mendapatkan pria yang suci juga. Kamu putri papa, Celine. Meski papa cenderung abai sama kamu, tapi nggak ada satupun orang tua yang sanggup ngelihat anaknya disakiti oleh orang lain. Meski papa nggak pernah bilang secara langsung, tapi jauh di dalam lubuk papa sayang sama kamu. Hanya saja papa belum siap kehilangan mama kamu. Di akhir kalimat, Liam berkata dengan sangat pelan dengan suara sedikit bergetar. Kalau kamu capek, pulang aja. Kali ini Liam benar-benar pergi tanpa mengucap salam. Sementara Celine dan Edgar hanya bisa diam melihat Liam yang perlahan menghilang dari pandangan mereka.
Setelah pria parubaya itu benar-benar pergi, pandangan keduanya secara kompak mengarah pada benda kecil yang tadi dilempar Liam. Ah, iya, pantas papa nyuruh ambil laptop. Celine dengan segera mengambil laptop miliknya, kemudian mengambil flash disk dari ayahnya tadi. Banyak amat, gumamnya saat melihat cukup banyak file yang tersimpan di flash disk tersebut. Edgar pun sudah berpindah duduk agar bisa ikut menonton apa saja isi yang ada di dalam flash disk. Meski tahu jika isinya pasti berbahaya, keduanya tetap memutuskan membuka karena rasa penasaran yang teramat. Celine kemudian memutuskan menonton salah satu video dari sekian banyaknya video. Begitu video tersebut terbuka, alangkah terkejutnya Celine dengan isinya. Pun dengan Edgar. Pria itu langsung melotot kala melihat dengan mata kepalanya sendiri di mana seorang pria yang merupakan dirinya sendiri tengah bercinta dengan Elena. Sayang, aku bisa jelasin. Itu dulu, Yang. Aku udah nggak ada hubungan apa-apa sama Elena. Edgar berusaha menjelaskan pada istrinya sembari berusaha merebut laptop yang ada di pangkuan Celine. Apa sih? Ketus Celine yang berusaha menjauhkan tangan suaminya. Aku tahu kok ini udah lama. Sambung wanita itu berusaha bersikap biasa saja. Pandangannya pun tak luput dari layar laptop. Memperlihatkan dengan jelas bagaimana permainan suaminya dengan wanita lain yang benar-benar hot, tapi menjijikkan di matanya. Ya udah, nggak usah ditonton kalau gitu. Ini pasti ulah Elena, sayang. Edgar benar-benar panik karena istrinya tak kunjung menjeda video tersebut. Ia yakin sekali di balik wajah tenang istrinya itu, ada wajah penuh air mata yang sengaja disembunyikan. Ya udah sih, aku masih mau nonton juga, balas Celine yang kini suaranya mulai bergetar. Ekspresi wanita itu masih sama, datar. Namun, matanya sudah sedikit mulai memerah. Sayang, buat apa kamu nonton kalau itu nyakitin kamu? Aku minta maaf untuk perbuatan aku dulu. Celine mengabaikan permintaan maaf suaminya. Fokus wanita itu masih pada layar yang menayangkan permainan yang semakin panas. Pantas saja Edgar betah dengan Elena, ternyata wanita itu sangat liar sekali saat berada di atas ranjang. Sudah muak menontonnya, Celine akhirnya memilih menyudahi. Hal itu tentunya membuat Edgar langsung bernapas lega. Ah, percayalah, saat ini Edgar benar-benar mengumpat Elena habis-habisan. Bagaimana mungkin ia tak tahu jika selama ini wanita itu sengaja merekam kegiatan mereka saat bercinta dulu. Celine diam. Wanita itu kemudian membuka video yang lain, tetapi isinya malah serupa seperti video yang tadi, hanya tempatnya saja yang berbeda. Bahkan, hampir belasan video yang ia buka, semua isinya sama saja. Namun, ternyata ada video yang tidak berisi kegiatan menjijikkan tersebut. Aku cinta sama kamu, Edgar. Tapi, kenapa kamu malah nikah sama perempuan lain? Elena, kamu dengar dulu. Aku nikah sama dia bukan karena cinta. Aku cuma cintanya sama kamu doang, dan nggak ada yang bisa gantikan kamu di hati aku. Aku terpaksa nikah sama cewek itu. Kamu pikir aku bahagia nikah sama dia? Aku bahkan muak banget ngeliat muka dia. Terus kenapa kamu nikahin dia? Kamu jangan bodohin aku, Edgar. Kamu nggak mungkin sebodoh itu sampai mau nurut apa kata orang tua kamu. Mustahil banget kalau kamu mau dijodohin. Oke, aku ngaku kalau aku bohong sama kamu. Tapi, aku nikahin dia benar-benar terpaksa karena keadaan. Nggak mungkin juga aku mau sama Jalang kayak dia. Jalang. Iya, murahan. Back lagi. Amit-amit banget kalau sampai aku suka sama dia. Ya kali seleraku turun. Hahaha. Celine, aku bisa jelasin. Kamu tahu kan gimana sifat aku dulu? Edgar panik bukan kepalang mendengar rekaman suara tersebut. Ah, ia ingat betul kapan dirinya pernah berkata demikian, dan sialnya ia tak menyangka jika Elena sampai kepikiran merekam. Apa wanita itu sudah tahu jika endingnya, lalu sengaja merekam untuk dijadikan bom yang bisa diledakkannya kapanpun dia mau.
Santai aja. Toh aku emang begini kok. Aku pantas kok dapat kata-kata begituan, jawab Selin dengan santai. Meski sebenarnya tidak dengan hatinya. Berusaha sekali wanita itu menahan air matanya agar tidak jatuh membasahi pipinya sehingga membuatnya terlihat lemah. Ah, bolehkah ia katakan jika ini sakit sekali? Jalang, murahan, bahkan begini. Bukankah itu berlebihan untuk diucapkan? Apa Edgar benar-benar tak tahu diri? Sayang, aku nggak bermaksud gitu. Kamu sendiri tahu kan gimana aku dulu. Aku minta maaf banget kalau itu nyakitin kamu. Udahlah. Kamu mandi Gi. Video kayak gini nggak akan mempan buat aku kok. Jadi, kamu tenang aja, balas Selin berusaha bersikap cuek. Sayang. Mandi Gi, ucap Selin lagi, mengabaikan rengekan suaminya. Ya udah, aku mandi, ya. Abis ini kita konsultasi kandungan kamu, ya. Besok aja deh. Aku dari tadi ngantuk. Balasan Selin membuat Edgar kembali menghela napas. Tahu betul alasan istrinya tidak mau pergi karena sedih. Ah, kenapa pula di saat dirinya benar-benar hendak berubah dan mau menjalin hubungan ini dengan serius, masalah datang silih berganti. Apa dosa yang pernah ia perbuat memang sulit diampuni. Ah, Edgar benar-benar menyesali perbuatannya dulu. Seharusnya meski dirinya tak menyukai Selin, tak seharusnya ia menghina wanita itu, apalagi dengan kata-kata kasar seperti itu. Ingin berbicara baik-baik dengan wanita itu, tapi ia tahu jika istrinya perlu waktu sendiri. Ya Allah, hamba menyesal. Edgar segera masuk ke dalam kamar mandi yang ada di ruang tengah, lalu dengan cepat membasahi tubuhnya dengan air. Ah, rasanya kepalanya hampir meledak dengan masalah yang tidak ada habis-habisnya. Perusahaan hancur, keuangan bermasalah, hubungan dengan mertua berantakan, dan sekarang hubungan dengan sang istri sedikit retak. Ah, sekarang ia hanya bisa berharap jika istrinya mau memaklumi sifatnya dulu, meski sebenarnya susah untuk memaklumi hal tersebut. Selin sendiri setelah suaminya masuk ke dalam kamar mandi, wanita itu berjalan masuk ke dalam kamar, lalu mengunci pintu kamar. Berdiri di belakang pintu dengan pandangan kosong ke depan. Detik berikutnya, saat wanita itu memejamkan mata, sebening kristal jatuh membasahi pipinya. Selin tahu betul jika tak perlu ada yang ditangisi, mengingat apa yang ia saksikan tadi hanyalah bagian masa lalu suaminya. Namun, bolehkah ia mengatakan jika itu sangat sakit? Isak tangis Selin semakin terdengar jelas kala video yang ia tonton tadi malah menari-nari di pikirannya. Hinaan dari suaminya malah masih terdengar jelas di telinganya. Benar, kan? Setiap ikut dengan engkau, masalah selalu datang. Mana rasa damai dan bahagia yang dimaksud? Gumam Selin yang imannya perlahan mulai kembali lemah dan mulai menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi di kehidupannya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.